Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 7. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Marjana Fahri, SST, MS. Kami dari kelompok 3 terdiri 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Adapun anggota kami yang pertama, Muhammad Syahrul Ananta dengan NIM 7423520201801. Yang kedua, Usamah Nurari Nurman dengan NIM 7423520201804. Ketiga, Karmiati dengan NIM 7423520202181. Yang keempat, Nurul Miftah Salwani Estayeb dengan NIM 7423520202185. Yang terakhir dan saya sendiri, Ainun Tri Reskiawan dengan NIM 7423520202183. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, materi pertama yaitu pengertian pemerintah. Pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Selanjutnya, pengertian pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, pengertian hukum pemerintahan daerah adalah kumpulan aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, asas otonomi daerah. Yang pertama yaitu sentralisasi, yaitu kekuasaan yang dipusatkan di pemerintahan pusat yang menciptakan keseragaman. Selanjutnya, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom dan mengurus urusan pemerintahan. Selanjutnya, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Selanjutnya, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan kepala daerah dan desa dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa yang melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sentralisasi. Yang pertama yaitu kelebihannya, pemerintahan pusat dapat secara penuh mengurusi urusan sampai ke daerah. Kekurangannya, mengambil keputusan secara lama. Selanjutnya, desentralisasi adalah kelebihannya yaitu mendorong perekonomian daerah lebih pesat. Kekurangannya yaitu meningkatnya kompleksitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, materi selanjutnya itu tentang prinsip otonomi daerah atau otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menjalankan pemerintahan dan berlandaskan pada aturan dan undang-undang yang berlaku. Kekuasaan dan wewenang pemerintah daerah tidak hanya pada ide atau partisipasi, namun wewenangnya harus nyata, dirasakan sesuai tugas dan kewajiban yang ada. Pemerintah daerah harus juga bertanggung jawab pada wewenang yang telah diberikan atau dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. Baik, adapun pemerintahan daerah dalam beberapa undang-undang yang pernah berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Selain itu digunakan pula aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. PPKI dalam rapatnya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 menetapkan pembagian daerah dan pelaksanaan pemerintahan secara umum dengan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada. PPKI hanya menetapkan adanya Komite Nasional Daerah untuk membantu pekerjaan kepala daerah seperti yang dilakukan di pusat. Dengan adanya KN di pusat oleh PPKI secara umum, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Tiap-tiap provinsi dibagi lagi menjadi karesidenan. Masing-masing provinsi dikepalai oleh gubernur, sedangkan karesidenan dikepalai oleh residen. Gubernur dan residen dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Selebihnya, susunan dan bentuk-bentuk pemerintahan daerah dilanjutkan menurut kondisi yang sudah ada. Materi selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, berlaku Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini adalah undang-undang pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum, Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Daerah otonom khusus yang diberi nomenklatur daerah istimewa adalah daerah kerajaan kesultanan dengan kedudukan Selbstverwaltungshafen atau daerah swapraja yang telah ada sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai oleh dinasti pemerintahannya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok daerah yang disebut juga Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan pada tahun 1956. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. Secara umum, Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa yang disebut daerah swatantra dan daerah otonomi khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 disusun berdasarkan aturan Konstitusi Republik ketiga pasal 131, 132, dan 133. Namun dalam perjalanan waktu, peraturan tersebut mengalami perubahan pada tahun 1959 dan 1960 karena menyesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Republik yang keempat, dan penyesuaian pada tahun 1959 dilaksanakan dengan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Selanjutnya yaitu Pemerintah Daerah menurut penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1957, yang dimana menurut peraturan ini pemerintah daerah terdiri dari eksekutif, yaitu kepala daerah dibantu oleh badan pemerintahan harian. Legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh pertama, Presiden bagi daerah tingkat pertama, dan bagian B, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dibagi daerah tingkat kedua. Seorang kepala daerah diangkat dari antara calon-calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah masing-masing boleh menetapkan pengangkatan
kepala daerah tingkat pertama dan kepala daerah tingkat kedua di luar pencalonan. Baik, materi selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang dimana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan menggantikan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan menggantikan Penetapan Presiden Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1960, Contoh Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965, yang dimana menurut undang-undang ini Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonom, dan dimana daerah otonom tersebut dibagi menjadi daerah 3 tingkatan daerah, yaitu tingkatan pertama adalah provinsi, tingkatan kedua yaitu kabupaten, dan tingkatan ketiga adalah kecamatan. Dan daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dapat dikatakan telah dihapus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah otonom biasa. Dan di mana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini juga membentuk pemerintahan lokal yang terdiri dari lembaga legislatif yaitu DPRD dan lembaga eksekutifnya yaitu kepala daerah yang dibantu oleh wakil kepala daerah dan badan pemerintah harian. Baik, kita beralih ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang dimana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan menurut undang-undang ini Indonesia hanya mengenal satu jenis daerah otonom, yang dimana daerah otonom di sini sebagai pelaksana asas desentralisasi dan wilayah administratif sebagai pelaksana asas dekonsentrasi. Yang dimana wilayah otonom daerah di sini ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu daerah tingkat pertama atau daerah khusus ibu kota. Tingkatan kedua yaitu daerah tingkat 2. Adapun wilayah administratif terbagi atas 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu provinsi, tingkat kedua yaitu kabupaten, tingkat kedua yaitu kota administratif, dan tingkat ketiga yaitu kecamatan. Dan undang-undang ini juga membentuk pemerintahan lokal yang terdiri dari lembaga legislatif yaitu DPRD dan lembaga eksekutif yaitu kepala daerah. Baik, selanjutnya kita beralih ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang dimana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang dimana menurut undang-undang ini Indonesia hanya mengenal satu macam daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada 3 daerah yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta. Ketiga otonom adalah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, yang dimana ketiga daerah otonom tersebut berkedudukan setara dalam arti tidak ada hierarki daerah otonom, dan daerah provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administratif, dan di mana Undang-Undang Nomor 22 ini juga mengatur pemerintahan lokal yang terdiri dari lembaga legislatif yaitu DPRD dan lembaga eksekutifnya itu kepala daerah dan perangkat daerah. Materi selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini, Indonesia dibagi menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu, negara mengakui kekhususan dan atau keistimewaan yang ada pada 4 daerah, yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di desa atau nama lain, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini
di mana salah satu perubahan krusial dari undang-undang ini adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek, yakni perbedaan formal dan perubahan material. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Yang semula diatur di dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007, kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Dengan demikian, maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini diharapkan tidak bisa disimpangi atau dikecualikan oleh undang-undang sektoral lainnya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.